Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik anak-anakku, kali ini Bapak akan membahas BTQ bab 2, yaitu bacaan gharib bagian kedua. Silakan kalian persiapkan buku paket BTQ-nya. Kemudian kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anakku, langsung saja kalian buka halaman 28. Bacaan gharib yang pertama yaitu lafal bala. Lafal bala. Di dalam Al-Quran, lafal bala terdapat 21. Terdapat 21 tempat, di mana ke-21 tempat itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Lafal bala yang sebaiknya diwakofkan. Lafal bala yang sebaiknya diwakofkan. Walaupun di dalam Al-Quran tidak ada tanda wakofnya. Lafal bala yang sebaiknya diwakofkan tersebut terdapat di 10 tempat, yaitu 1 atau A, surat Al-Baqarah ayat 81. Ini bala. Walaupun tidak ada tanda wakofnya, maka berhenti saja. Bala mangkasaba. Kemudian B, surat Al-Baqarah ayat 112. Di sini nggak ada tanda wakofnya, maka tetap harus berhenti. Bala man aslama. Kemudian lanjut ke surat Al-Baqarah ayat 260. Di mana lafal balanya? Nah ini. Qala bala. Berhenti. Kemudian lanjut bagian D, surat Al-Imran ayat 76. Bala. Berhenti aja. Bala man aufa. Kemudian surat Al-A'raf ayat 172. Mana? Alastu bi rabbikum qalu bala. Berhenti. Kemudian surat An-Nahl ayat 28. Mana balanya? Kita cari ke bala aja. Nah ini. Bala innallah. Lanjut. Surat Yasin ayat 81. Mana lafal balanya? Nah ini. Bala wa huwal khallaqul alim. Lanjut. Surat Ghafir ayat 50. Nah ini. Qalu bala. Nah ini udah tanda wakofnya. Kemudian surat Al-Ahqaf ayat 33. Mana balanya? Nah ini. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya surah Al-Insyiqaq ayat 15. Bala. Berhenti ya. Inna rabbahu kana bihi basira. Jadi lafal bala ini memang sebaiknya harus diwakofkan atau dihentikan. Yaitu ada 10 tempat. Ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Lafal bala selanjutnya yaitu lafal bala yang sebaiknya dibaca wasol. Yang sebaiknya dibaca wasol. Wasol itu artinya sambung. Nah, lafal bala yang sebaiknya dibaca wasol itu ada 7 tempat, yaitu 1. Surah Al-An'am ayat 30. Mana lafal balanya? Ini. Qalu bala wa rabbina. Jadi disambung, jangan berhenti. Jangan qalu bala wa rabbina, tidak boleh. Karena ini sebaiknya dibaca wasol atau sambung. Jadi lanjut. Qalu bala wa rabbina, baru berhenti di sini di tanda wakofnya. Kemudian yang kedua atau B, surah An-Nahl ayat 38. Bala wa'dan alaihi haqqo. Kemudian yang ketiga surah As-Saba ayat 3. Mana balanya? Nah ini. Kul bala wa rabbi. Lanjut.
Al-Ahqaf ayat 34. Mana lafal balanya? Nih, qalu bala wa rabbina. Kemudian lanjut surat At-Taghabun. Mana lafal balanya? Nah, kul bala wa rabbi. Kemudian yang terakhir surat Al-Qiyamah ayat 4. Bala qadirina ala an tusawwiya banana. Bala qadirina, gak boleh berhenti bala, tapi harus disambung. Oke, paham ya? Bala yang ketiga atau yang terakhir yaitu lafal bala yang boleh diwakofkan dan diwasolkan. Jadi lafal bala yang ketiga ini boleh dibaca wakof, juga boleh dibaca wasol, boleh berhenti, boleh disambung. Nah, itu ada di 5 tempat, yaitu 1. Surah Al-Imran ayat 125. Bala in tasbiru. Nah, boleh berhenti. Bala in tasbiru. Kemudian surat Az-Zumar ayat 71. Qalu bala. Boleh berhenti. Boleh juga dilanjutkan. Qalu bala walakin haqqat. Ya. Kemudian surah Az-Zukhruf. Ini bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Boleh berhenti. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Terus surat Al-Hadid ayat 14. Nah, ini qalu bala walakinnakum. Boleh kalian berhenti. Qalu bala. Boleh juga disambung, diwasolkan. Qalu bala walakinnakum. Terakhir surat Al-Mulk ayat 9. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Boleh berhenti. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Nah, itu lafal bala yang boleh dibaca wakof dan wasol, berhenti atau sambung. Jadi cara membaca lafal bala itu ada 3 macam. 1. Sebaiknya diwakofkan, yaitu ada di 10 tempat. Yang kedua, sebaiknya diwasolkan, yaitu ada di 7 tempat. Dan lafal bala yang boleh diwakofkan atau diwasolkan ada 5 tempat. Kalau 10, 7, 5 berarti totalnya bukan 21 tapi 22. Jadi yang di sini mana? Yang di sini ini bukan 21 dong, tapi 22. Ya kan? 10 yang sebaiknya diwakofkan, yang sebaiknya diwasolkan 7, dan yang boleh diwakofkan dan diwasolkan 5. Berarti totalnya 22 bukan 21. Oke, sekarang nih di sini aja kamu kerjakan ini ya. Nah, di sini ada tuh lafal bala yang sebaiknya diwakofkan, diwasolkan, diwakofkan dan diwasolkan, itu ada di berapa tempat. Oke ya, kalian kerjakan ini. Bacaan gharib selanjutnya yaitu lafal kadalik. Lafal kadalik. Nah, lafal kadalik ini di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Namun yang sebaiknya diwakafkan ada 6 tempat, yaitu 1. Surah Yunus ayat 103. Nah, ini kadalik sebaiknya diwakafkan. Apalagi di sini udah ada tanda wakafnya. Tapi disambung juga tidak apa-apa. Kemudian mana lagi, ini kadalik. Ini sebaiknya dihentikan. Kalau disambung ya juga tidak apa-apa. Surah Asy-Syura ayat 59. Kadalik. Kemudian surat Al-Fatir ayat 28. Kadalik. Surat Ad-Dukhan ayat 28 juga. Kadalik. Surat Az-Zariyat ayat 52. Kadalik. Ya. Di sini tidak ada tanda wakaf,
tapi sebaiknya berhenti. Kadalik. Bacaan gharib yang terakhir yaitu haram waqaf. Haram waqaf itu berarti dilarang waqaf atau dilarang berhenti. Kenapa dilarang? Karena dari segi arti kalau kita berhenti di ayat tersebut, secara arti itu tidak pas atau kurang pas. Nah, nanti Bapak tunjukkan bagaimana kurang pasnya atau kurang pantasnya. Oke. Di dalam Al-Quran ada 17 tempat yang diwakafkan dengan sengaja. Tapi kalau kita tahu artinya, maka sebaiknya kita hindari dan jangan berhenti di situ. Contoh ya. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 17. Di antara ayat ini, lafal ayat ini, kita itu tidak boleh berhenti di sini. Falamma adha'at ma haulah. Itu nggak boleh berhenti di sini. Atau mungkin karena kehabisan napas atau gimana, tapi diusahakan jangan sampai berhenti. Jadi harus disambung. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Baru kita berhenti di situ. Yang kedua, kita langsung share aja ke titik-titiknya ya. Titik-titik ini ada sambungannya. Faqala lahumullahu mutu. Nah, walaupun ada tanda waqaf, tapi sebaiknya jangan berhenti. Jadi kesannya Allah itu mematikan. Padahal di sini lanjutannya faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Kemudian lanjut di surat Al-Imran ayat 181. Nih. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakir. Nah, dari segi arti kurang pantas. Qalu, mereka berkata, innallah, sesungguhnya Allah iku fakirun. Fakir, miskin. Masa Allah fakir? Kan nggak pantas. Jadi harus disambung. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghniya. Jadi mereka berkata sesungguhnya Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Lanjut surat Al-Maidah ayat 31. Faba'asallahu ghuraba. Nah, enggak boleh, padahal di sini ada lanjutan ayatnya. Maka harus disambung. Faba'asallahu ghuraba yabhasu fil ard. Dilengkapin dulu. Enggak boleh berhenti di tengah-tengah ayat. Lanjut surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang Yahudi berkata tangannya Allah itu membelenggu. Nah, makanya harus disambung biar lengkap kalimatnya, biar pantas. Jadi nggak boleh berhenti di maglulah. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulatan gullat aidihim walu'inu bima qalu. Jadi maglulatan gullat aidihim harus dilanjutkan ya, jangan berhenti. Sama di sini juga nih surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salis. Sesungguhnya Allah itu 3. Pantas tidak? Nah, ini harus disambung, jangan berhenti karena tidak pas dari segi arti. Jadi apa lanjutannya? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasati wa ma min ilahin illallahu wahid. Lanjut. Wa ma lana, ini pada awal ayat.
saat ada lanjutannya, tapi maka karena ini di awal ayat jangan sampai kita berhenti tapi lanjut saja ya. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana bil haqq. Nah ini juga sama. Wa qalatil yahudu, surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahud. Kalau kita berhenti memang gak jadi masalah. Orang Yahudi berkata, tapi masalahnya di lanjutannya. Uzairun ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Makanya kalau kita berhenti, wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata, Uzair itu anaknya Allah. Kan gak pantas. Kemudian sama di surat At-Taubah juga masih satu ayat. Wa qalatin nasara. Gak ada masalah. Lanjutannya Al-Masihu ibnullah. Al-Masih itu anaknya Allah. Maka harus disambung. Wa qalatin nasara al-Masihu ibnullah. Jadi yang mengatakan Al-Masih itu anaknya Allah itu yaitu orang Nasrani. Jadi jangan dipotong. Ya. Lanjut. Inna abana lafi dhalalim mubin. Kalau kita lihat ceritanya, saudaranya Yusuf ini mengatakan bahwa inna abana, berarti bapaknya Yusuf itu Nabi siapa? Nabi Yakub. Itu dalam keadaan yang sesat dan nyata. Masa seorang nabi dalam keadaan sesat? Makanya harus disambung. Inna abana lafi dhalalim mubinin iqtulu Yusuf. Lanjut. Surat Ibrahim. Di sini aja. Walaupun di sini ada tanda wakaf, tapi diusahakan kita lanjutin aja. Wa ma antum bimusrikhi ya inni kafartu bima asyraktumuna min qabl. Ya, lanjut. Al-Isra. Walam yakullah, tidak boleh berhenti di sini, tapi harus disambung. Walam yakullahu waliyum minadzul, baru berhenti di situ. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 35. Wal hafizati wadzakirin. Nah, enggak pas berhenti di sini, tapi harus disambung. Wal hafizati wadzakirina minallahi katsira. Ya. Kemudian ini juga sama. Ayat berapa nih? Asy-Syaffat ayat 153. Astafal banat. Nah, jadi disambungnya di sini ada sambungannya. Alal banin. Astafal banati alal banin. Lanjut. Nah, ini nih surat Al-Ghasyiyah ayat 23. Kadang-kadang kita berhenti karena memang di akhir ayat ya. Illa man tawalla wa kafar. Jadi diusahakan ayat ini disambung ke ayat berikutnya. Illa man tawalla wa kafara fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar. Kemudian di surat Al-Asr ayat 2. Jangan berhenti di innal insana lafi khusr, tapi berhenti di illa. Innal insana lafi khusrin illa. Dan terakhir surat Al-Maun. Fawailul lil musallin. Nah, ini dari segi arti fawailul, maka celakalah, lil musallin, bagi orang yang sholat. Masa orang sholat celaka? Nah, supaya tahu maksudnya maka harus disambung. Yang celaka itu yang seperti apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang celaka itu orang yang salat dalam keadaan lupa, ya. Jadi di dalam membaca Al-Quran kita tidak boleh sembarangan untuk berhenti, karena bisa merubah arti dan maksud dari ayat tersebut. Oke,
Aku rajin latihan 2 kalian kerjakan, aku rajin latihan 3 juga kalian enggak usah. Ini enggak usah. Ya ini kerjakan nih, salin ke Latin. Ini juga kerjakan. Ini kalau mau kerjakan silakan, tapi lihat dicek di kode barcode. Enggak juga enggak apa-apa. Enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini penilaian harian nih, kalian kerjakan sampai halaman berapa nih? Sampai halaman 41. Sampai halaman 41 ya. Kemudian penilaian akhir semester kamu kerjakan sampai sini. Ini mau nggak? Kalau mau silakan kalian scan kode barcode-nya. Enggak juga tidak apa-apa. Oke, selesai. Sujud tilawah bab 3 nanti di semester 2. Alhamdulillah pembahasan BTQ kali ini telah selesai. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.